Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Propos, selamat jumpa kembali dengan kami. Semoga tayangan tentang sejarah dari Propos dapat menjadi referensi untuk Sobat semua. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya dari Sobat semua, agar kami dapat terus semangat membuat video tayangan-tayangan bersejarah. Mohenjo-daro, dalam bahasa Hindi, Mohenjo-daro adalah salah satu situs dari sisa-sisa permukiman terbesar dari kebudayaan lembah Sungai Indus, yang terletak di Provinsi Sindh, Pakistan. Dibangun pada sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Kota ini adalah salah satu permukiman kota pertama di dunia, bersamaan dengan peradaban Mesir kuno, Mesopotamia dan Yunani kuno. Reruntuhan bersejarah ini dimasukkan oleh UNESCO ke dalam situs warisan dunia. Arti dari Mohenjo-daro adalah Bukit Orang Mati. Seringkali kota tua ini disebut metropolis kuno di lembah Indus. Penemuan dan penggalian kembali. Mohenjo-daro dibangun sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, tetapi dikosongkan sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Pada tahun 1922, kota ini ditemukan kembali oleh Rehaldas Bandyopadhyay dari Badan Survei Arkeologi India. Ia dibawa ke sebuah gundukan oleh seorang biksu Buddha yang mempercayai bahwa gundukan tersebut adalah sebuah stupa. Pada tahun 1930, penggalian besar-besaran dilakukan di bawah pimpinan John Marshall, K.N. Dixit, Ernest Mackay, dan peneliti lainnya. Mobil John Marshall yang digunakan oleh para direktur situs masih berada di Museum Mohenjo-daro sebagai tanda untuk memperingati perjuangan dan dedikasi mereka terhadap Mohenjo-daro. Penggalian selanjutnya dilakukan oleh Ahmad Hassan Dhani dan Mortimer Weyler pada tahun 1945. Penggalian besar terakhir di Mohenjo-daro dipimpin oleh Dr. G.F. Dales pada tahun-tahun 1964 sampai tahun 1965. Setelah itu, pelaksanaan penggalian di situs tersebut dilarang karena kerusakan yang dialami oleh struktur-struktur yang rentan akibat kondisi cuaca. Sejak tahun 1965, hanya proyek penggalian penyelamatan, pengawasan permukaan, dan konservasi yang diperbolehkan di situs tersebut. Meskipun proyek arkeologi besar dilarang, namun pada 1980-an, tim peninjau dari Jerman dan Italia yang dipimpin oleh Dr. Michael Johnson dan Dr. Maurizio Tosi, menggabungkan teknik-teknik seperti dokumentasi arsitektur, tinjauan permukaan, dan penyelidikan permukaan untuk menentukan bayangan selanjutnya mengenai peradaban kuno tersebut. Letak lokasi, Mohenjo-daro terletak di Sindh, Pakistan di sebuah bubungan zaman Pleistosen di tengah-tengah dataran banjir Sungai Sindhu. Bubungan tersebut kini terkubur oleh pembanjiran dataran tersebut, tetapi sangat penting pada zaman peradaban lembah Indus. Bubungan tersebut memungkinkan kota Mohenjo-daro berdiri di atas dataran sekelilingnya. Situs tersebut terletak di tengah-tengah jurang di antara lembah Sungai Sindhu di barat dan Gagar Hakra di timur. Sungai Sindhu masih mengalir ke timur situs itu, tetapi dasar Sungai Gagar Hakra kini sudah kering. Pembangunan antropogenik selama bertahun-tahun dipercepat oleh kebutuhan memperluas tempat. Bubungan tersebut diluaskan melalui platform bata lumpur raksasa. Akhirnya, penempatan tersebut meluas begitu besar sehingga ada bangunan yang mencapai 12 meter di atas permukaan dataran masa kini. Kepentingan, pada zaman dahulu, Mohenjo-daro merupakan salah satu pusat administratif peradaban lembah Indus kuno. Pada puncak kejayaannya, Mohenjo-daro adalah kota yang paling terbangun dan maju di Asia Selatan, dan bahkan mungkin juga di dunia. Perencanaan dan tekniknya menunjukkan kepentingan kota ini terhadap masyarakat lembah Indus. Peradaban lembah Indus diperkirakan sekitar tahun 3300 sampai 1700 sebelum Masehi, atau 2600 sampai 1900 sebelum Masehi. Adalah sebuah peradaban sungai kuno yang berkembang di lembah Sungai Indus di India kuno.
Kini di Pakistan dan India Barat Laut, peradaban ini juga dikenal sebagai peradaban Harappa. Kebudayaan Indus berkembang berabad-abad lamanya, lalu mengalami kebangkitan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Peradaban tersebut menjangkau wilayah yang kini diduduki negara Pakistan dan India Utara, tetapi tiba-tiba mengalami kemerosotan sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Pemukiman peradaban Indus tersebar sejauh pantai Laut Arab di Gujarat Selatan, perbatasan Iran di barat, dengan kota perbatasan di Bactria. Di antara permukiman-permukiman itu, pusat kota utamanya berada di Harappa dan Mohenjo-daro, dan juga Lotao. Puing-puing Mohenjo-daro adalah salah satu pusat utama dalam masyarakat kuno ini. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa peradaban Indus mencapai jumlah 5 juta penduduk pada puncaknya. Saat ini, lebih dari 1000 kota dan permukiman telah ditemukan, terutama di lembah Sungai Sindhu di Pakistan dan India Barat Laut. Arsitektur dan prasarana kota. Mohenjo-daro memiliki bangunan yang luar biasa, karena memiliki tata letak terencana yang berbasis grid jalanan yang tersusun menurut pola yang sempurna. Pada puncak kejayaannya, kota ini dihuni sekitar 35.000 orang. Bangunan-bangunan di kota ini begitu maju, dengan struktur-struktur yang terdiri dari batu bata buatan lumpur dan kayu bakar terjemur matahari yang merata ukurannya. Bangunan-bangunan publik di kota ini adalah lambang masyarakat yang sangat terencana. Bangunan yang bergelar lumbung besar di Mohenjo-daro menurut interpretasi Sir Mortimer Wheeler pada tahun 1950 dirancang dengan ruang-ruang untuk menyambut gerobak yang mengirim hasil tanaman dari desa, dan juga ada saluran-saluran pendistribusian udara untuk mengeringkannya. Akan tetapi, Jonathan Mark Knoyer memperhatikan bahwa tidak ada catatan mengenai keberadaan hasil panen dalam lumbung ini. Maka dari itu, Knoyer mengatakan lebih tepat untuk menjulukinya sebagai balai besar. Di dekat lumbung tersebut ada sebuah bangunan publik yang pernah berfungsi sebagai permandian umum besar, dengan tangga yang turun ke arah kolam berlapis bata di dalam lapangan berderetan tiang. Wilayah permandian berhias ini dibangun dengan baik, dengan lapisan tar alami yang menghambat kebocoran. Di samping kolam di tengah-tengah kolam yang berukuran 12 kali 7 meter, dengan kedalaman 2,4 meter ini, mungkin digunakan untuk upacara keagamaan atau kerohanian. Di dalam kota, air dari sumur disalurkan ke rumah-rumah. Beberapa rumah dilengkapi kamar yang terlihat ditetapkan untuk mandi. Air buangan disalurkan ke selokan tertutup yang membarisi jalan-jalan utama. Pintu masuk rumah hanya menghadap lapangan dalam dan lorong-lorong kecil. Ada berbagai bangunan yang hanya setinggi 1-2 tingkat. Sebagai kota pertanian, Mohenjo-daro juga bercirikan sumur besar dan pasar pusat. Kota ini juga memiliki sebuah bangunan yang memiliki hipokaust, yang kemungkinan digunakan untuk pemanasan air mandi. Mohenjo-daro adalah sebuah kota yang cukup terlindungi. Walau tak ada tembok, namun terdapat menara di sebelah barat pemukiman utama, dan benteng pertahanan di selatan. Perbentengan tersebut dan struktur kota-kota lain di lembah Indus seperti Harappa menimbulkan pertanyaan apakah Mohenjo-daro memang pusat administrasi. Harappa dan Mohenjo-daro memiliki arsitektur yang mirip dan tidak berbenteng kuat seperti situs-situs lain di lembah Indus. Jelas sekali dari tata ruang di semua situs-situs Indus bahwa ada suatu pusat politik atau administrasi. Hanya saja tidak jelas lagi sejauh mana jangkauan dan fungsi pusat administrasi tersebut. Mohenjo-daro telah dimusnahkan dan dibangun kembali setidaknya 7 kali. Setiap kali, kota baru dibangun terus di atas kota lama. Banjir dari Sungai Indus diduga menjadi penyebab utama kerusakan. Kota ini terbagi atas 2 bagian, yaitu benteng kota dan kota hilir. Kebanyakan wilayah kota hilir masih belum ditemukan. Di benteng kota terdapat sebuah permandian umum, struktur perumahan besar yang dirancang untuk menempatkan 5.000 warga, dan 2 buah dewan perhimpunan besar. Mohenjo-daro, Harappa dan peradaban masing-masing lenyap tanpa jejak dari sejarah sampai ditemukan kembali pada 1920-an. Penggalian besar-besaran dilakukan di situ pada 1920-an. Namun tidak ada penggalian secara mendalam yang dilakukan lagi sejak tahun 1960-an. Masyarakat Mohenjo-daro.
Orang-orang Dravida yang diperkirakan merupakan pendiri kota kuno ini sendiri menjadi tanda tanya bagi para arkeolog. Riwayat mereka tak dapat ditelusuri hingga sekarang. Bahasa dan aksara yang mereka gunakan dalam artefak-artefak yang ditemukan di sana masih belum dapat dipecahkan hingga sekarang. Uniknya di kota tersebut tidak ditemukan bangunan untuk kegiatan religius dan tanda-tanda sistem kasta. Hal ini mengakibatkan para peneliti berspekulasi kalau masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa merupakan peradaban yang hidup bergantung sepenuhnya pada ilmu pengetahuan yang sudah meninggalkan praktik keagamaan dan memiliki filosofi hidup yang tinggi, terlihat dari ketiadaan sistem kasta dalam hierarki sosial. Penemuan artefak patung gadis menari yang ditemukan di Mohenjo-daro adalah sebuah artefak yang berusia sekitar 4.500 tahun. Patung perunggu dengan panjang 10,8 cm ini ditemukan di sebuah rumah di Mohenjo-daro pada tahun 1926. Patung kecil ini adalah patung favorit arkeolog Inggris Mortimer Wheeler, seperti yang dipetik dari sebuah acara televisi tahun 1973, yaitu muka kecilnya gaya baloci dengan bibir yang cemberut dan paras yang terlihat tidak sopan. Saya rasa umurnya tak lebih 15 tahun, tetapi tidak memakai apa-apa selain gelang di lengan. Seorang gadis yang benar-benar percaya diri terhadap dirinya dan dunianya. Saya rasa patung ini tidak ada duanya di dunia ini. John Marshall, salah seorang penggali di Mohenjo-daro, menggambarkan gadis tersebut sebagai kesan jelas seorang gadis muda, berpostur kurang sopan dengan sebelah tangan mencekak pinggul, sambil mengikuti rentak musik dengan tangan dan kaki. Sebuah patung lelaki duduk dengan tinggi 17,5 cm yang bergelar Raja Pendeta, walaupun tiada bukti pendeta atau raja memerintah kota ini, adalah satu lagi artefak yang menjadi lambang peradaban lembah Indus. Patung ini ditemukan oleh para arkeolog di kota hilir Mohenjo-daro pada tahun 1927. Patung tersebut ditemukan di sebuah rumah yang arsitektur batanya berhias dan berceruk dinding. Telantar di antara dinding dasar bata yang pernah menampung tingkat rumah, patung berjanggut ini memakai pita rambut, lilitan lengan, dan mantel berhias pola trefoil yang aslinya berisi pigmen merah. Penetapan status UNESCO terhadap situs Mohenjo-daro. Pemeliharaan Mohenjo-daro ditunda pada Desember tahun 1996 setelah berhentinya pendanaan dari pemerintah dan organisasi internasional. Pada April tahun 1997, Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB, UNESCO, membiayai proyek $10 juta untuk perlindungan situs dan struktur-struktur yang masih bertahan dari banjir selama 20 tahun.